Om Swastiastu, dosen pengampu, Ade Anggita Wahyudi Hinggasani, STMT, Gede Bagus Gede Parma Putra, STM, ARCH. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rancangan perundang. Saya Igdi Adi Setia Dharma, NIM 19212-2020, NIM 020. Yang pertama ada konsep. 1. Yang konsep yang saya gunakan adalah konsep gaya modern minimalis. Konsep modern minimalis itu tersendiri identik dengan segala sesuatu yang simpel, fungsional, dan tertata rapi. Konsep desain ini bisa dicapai melalui penggunaan furniture fungsional dan benda-benda interior, bentuk geometris, dan kombinasi yang biasanya tidak lebih dari dua warna dasar. Yang kedua, ciri-ciri konsep minimalis. Yang pertama ada bentuk dan fungsi yang mengusung kesederhanaan. 2. Tampilan cladding dan finishing dinding yang tidak rumit. 3. Ruang yang bersih, terbuka, dan dipenuhi cahaya. 4. Detailing sederhana tanpa dekorasi. Yang kelima, penggunaan material yang sesuai dengan selera, tekstur, dan kepribadian. Dan inilah contoh gambar tertera di layar. Studi kasus yang pertama, strategi penerapan konsep adaptive reuse pada bangunan tua. Studi kasus gedung PT PPI X kantor PT Cipta Niaga di kawasan Kota Tua, Jakarta. Abstrak. Dewasa ini, pembangunan gedung-gedung baru di Jakarta sangatlah besar. Hal ini mengakibatkan beberapa bagian di sudut Jakarta menjadi terlupakan dan seolah dibiarkan lapuk. Pelapukan bangunan ini umumnya terjadi pada bangunan-bangunan tua bersejarah yang sudah tidak difungsikan lagi sebagaimana mestinya. Maka dari itu diperlukan suatu gerakan pelestarian kawasan bersejarah dengan langkah revitalisasi maupun konservasi di suatu kota bersejarah umumnya dan Jakarta khususnya. Salah satu solusi yang tepat dalam menghidupkan kembali suatu kawasan bersejarah adalah dengan langkah membuat suatu fungsi baru dari fungsi lama pada bangunan-bangunan tersebut. Langkah ini dikenal dengan istilah adaptive reuse yang kemudian disandingkan dengan konsep konservasi. Bahkan beberapa negara di dunia sudah cukup lama menggunakan adaptive reuse sebagai upaya penyelamatan aset bersejarah dan dapat dikategorikan berhasil. Yang pertama ada pendahuluan. Pelestarian bangunan tua merupakan suatu pendekatan yang strategis dalam pembangunan kota, karena pelestarian menjamin keseimbangan dan nilai kehidupan dalam proses pembangunan yang dilakukan manusia. Salah satu cara untuk mendukung kegiatan pelestarian bangunan tua adalah dengan pelaksanaan insentif dan diinsentif pelestarian bangunan. Di Indonesia tersendiri terdapat beberapa bentuk insentif dan disinsentif yang telah dicantumkan dalam peraturan undang-undangan tentang pelestarian bangunan. Seperti yang kita ketahui, konsep dasar konservasi adalah memelihara dan melindungi tempat-tempat yang indah dan berharga agar tidak hancur atau berubah sampai pada batas yang wajar, menekankan pada bangunan kembali bangunan lama agar tidak terlantar. Sementara ini maksud dengan adaptive reuse adalah pembangunan kembali bangunan lama untuk fungsi baru. Konsep ini merupakan salah satu cara ekonomis dalam menyelamatkan bangunan dan umumnya terjadi perubahan yang besar, terutama perubahan pada organisasi ruang dalamnya. Dengan dilakukan penelitian ini, penulis mengharapkan upaya pelestarian bangunan tua di kawasan sepatutnya mulai dikembangkan dalam pola pikir masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat suatu kota maupun kawasan yang memiliki potensi untuk dilestarikan dapat ikut berperan sebagai serta dalam upaya pelestarian bangunan maupun kawasan karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pelestarian ini, baik bagi masyarakat hingga negara. Yang kedua ada kawasan Clarke Quay dan Boot Quay, Singapura. Clarke Quay dan Boot Quay adalah kawasan di sepanjang sungai Singapura yang mengadopsi konsep konservasi sehingga cukup dikenal dan dianggap berhasil. Daerah ini pada awalnya merupakan daerah kumuh dan sudah tidak sedap dipandang mata maupun digunakan kembali. Kali ini memaksa pemerintah Singapura untuk merobohkan bangunan-bangunan tua di sepanjang sungai dan menggantikan dengan bangunan baru yang lebih modern dan bermanfaat. Namun atas
berbagai macam masukan dan desakan bagi para perencana, maka diambillah suatu kebijakan untuk melestarikan bangunan tua tersebut menjadi fungsi yang baru. Setelah pemerintah Singapura berkomitmen membersihkan sungai selama 10 tahun dan rampung pada tahun 1987, pemanfaatan maksimal tersebut salah satunya menyulap bangunan-bangunan tua dengan sedikit perombakan pada fasad dan bagian dalamnya. Dan inilah gambarnya. Misal Building Singapura. Salah satu bangunan lain yang terkenal dalam keberhasilan proses konservasi di Singapura adalah Gedung MICA, Ministry of Information, Communication and Arts. Gedung ini didirikan pada tahun 1934 sebagai Old Hill Street Police Station dan merupakan bangunan gedung di Hill Street. Ini mengalami sedikit perombakan pada fasad jendelanya. Semua jendela yang berjumlah 911 ini dicat dalam berbagai macam warna seperti hijau, merah, kuning, dan biru sehingga menarik perhatian para wisatawan. Nah, inilah gambarnya. Adaptive use di Eropa. Selain di negara-negara wilayah Asia, metode ini juga sudah lama dikembangkan di negara wilayah Eropa. Di sana terdapat berbagai macam bangunan bersejarah yang telah mengalami peralihan fungsi. Ada kawasan Albert Dock, Liverpool. Albert Dock dulunya merupakan pelabuhan utama kota Liverpool. Salah satunya fungsinya adalah menghubungkan Liverpool dengan beberapa kota, di antaranya Birmingham dan Leeds. Saat ini Albert Dock tidak hanya menjadi pelabuhan, ia telah ditransformasi oleh pemerintah county kota menjadi tempat rekreasi. Dan inilah gambarnya. Kedua, beberapa studi presiden di atas dapat dikategorikan berhasil. Ini dapat dilihat dari bentuknya bagi suatu kota atau kawasan bangunan dengan fungsi yang baru. Bangunan galangan kapal telah difungsikan agar sesuai dengan kebutuhan kekinian. Karena berukuran lumayan besar, maka cukup banyak fungsi baru yang kita tampung oleh bangunan lama, sisa kejayaan masa pelabuhan. Ada kesimpulan. Terakhir, sejarah merupakan jembatan penghubung terbaik antara peristiwa-peristiwa saat ini dengan peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu, di setiap kawasan maupun bangunan bersejarah sudah sepatutnya kita lestarikan. Aplikasi pelestarian suatu kawasan maupun bangunan yang saat ini sering digunakan dalam konservasi karena cara ini dinilai cukup berhasil dalam mempertahankan warisan bersejarah di Indonesia maupun di luar negeri. Upaya konservasi suatu kawasan maupun bangunan dapat berhasil jika dilakukan dengan strategi yang matang dan terarah. Salah satu bangunan yang dapat menerima strategi penerapan konsep adaptive reuse di Indonesia adalah cukup di gedung PT PPI. Gedung ini berada di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta dan kondisi yang cukup memperhatikan dan tidak difungsikan lagi. Studi kasus yang kedua, Solo Baru Co-working Space, pendekatan pada situ modern abstrak. Co-working spaces secara umum merupakan terobosan baru, sebuah kantor yang dalamnya mengusung konsep kerja bersama dan kolaborasi. Co-working space ini meliputi penyewaan ruang kerja yang digunakan secara bersama-sama dan terbuka dengan pengguna lainnya, dengan penggunaan waktu yang fleksibel. Lebih dari sekedar berbagai ruang kerja, co-working space membuat tiap individu maupun kelompok dapat saling berbagai ide dan mendukung satu sama lain. Kehadiran co-working space menjadi ruang kerja kekinian yang mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dan bisnis yang fleksibel. Sebagai alternatif dari sewa ruang di gedung perkantoran yang relatif mahal, maka co-working space diperlukan kebutuhan atas ruang kerja dengan konsep kolaborasi. Penggunaan biaya sewa yang terjangkau muncul karena banyak industri kreatif seperti UMKM, bisnis startup, renov, pondoskan, forless, Jepang membutuhkan co-working space merupakan ruang kerja yang bersih seperti set desk, dedicated desk, private office, dan meeting room. Fasilitas yang bisa didapat antara lain high-speed internet, perpustakaan, loker pribadi, printing dan kopi, dan sebuah mini cafe. Ada pendahuluan. Yang
Pertama, pengertian judul. Solo Baru Coworking Space pendekatan arsitektur modern adalah sebuah ruang kerja di mana pengguna dapat bekerja dengan orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di suatu tempat. Solo Baru Coworking Space mengedepankan konsep kolaborasi dalam satu ruangan terdapat berbagai individu, komunikasi maupun perusahaan, khususnya startup, di mana terdapat ruangan terbuka yang digunakan bersama dan ruangan kecil yang dapat disewa per individu, komunikasi atau perusahaan yang disewakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah analisa dan konsep. Konsep bangunan bertema arsitektur modern, yaitu bangunan dengan sifat modern, menganut form, walls, function, bentuk mengikuti fungsi. Bentukan platonik solid yang serba kotak, tak berdekorasi dan berulangan yang monoton merupakan ciri arsitektur modern. Konsep modern dapat dilihat dari bentuk bangunan yang memiliki gagasan-gagasan ruang yang diolah sehingga membentuk penyusunan elemen-elemen ruang secara nyata. Ada analisa tentang konsep arsitektur interior dan eksterior modern. Arsitektur modern memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang berkembang seturut berjalannya periode yang sedang berjalan. Bangunan arsitektur modern juga bersifat fungsional, yaitu bangunan yang dapat mencapai tujuan maksimal mungkin bila dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, suasana yang akan diterapkan merupakan bangunan modern, fun, dan nyaman. Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis vertikal dan horizontal. Ruang kerja dengan fasilitas akan menggunakan konsep open plan agar bisa fungsional bangunan mencapai tujuan semaksimal mungkin. Konsep open plan yaitu konsep yang membagi dalam bentuk elemen-elemen struktur primer dan sekunder. Open plan bertujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi dalam bangunan. Di sini sudah tertera gambarnya. Ini contohnya. Penggunaan warnanya akan diterapkan menggunakan sesuai suasana yang akan dicapai. Seperti penggunaan warna terang yang akan membuat pengguna ceria dan bersemangat bekerja. Selain itu, penggunaan warna coklat yang merupakan warna netral, natural, hangat, dan stabil. Warna ini menunjukkan kesan nyaman, memberi keyakinan dan rasa aman, serta menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Warna hijau menyegarkan, mengakibatkan yang juga mampu memberikan efek menenangkan, menyejukkan, serta menyeimbangkan emosi. Akhirnya penutup. Dalam pernyataan Solo Baru Coworking Space dengan pendekatan arsitektur modern, penulis mempunyai tujuan dan peranan yang ingin dicapai, yaitu mampu menjadikan Solo Baru Coworking Space sebagai wadah tempat bisnis ekonomi kreatif dapat berkembang, dan sebagai kesarana yang mampu menambah kreativitas kerja anggota melalui pendekatan arsitektur modern. Coworking Space merupakan ruang kerja yang berisi seperti shared desk, dedicated desk, private office, dan meeting room. Fasilitas yang bisa didapat antara lain speed internet, perpustakaan, loker pribadi, printing dan kopi, dan sebuah mini cafe. Untuk kebutuhan khusus, tersedia juga event space yang diperuntukkan untuk mengadakan acara komunikasi yang membutuhkan ruangan yang luas. Penyewaan ruangan tersebut bisa dalam per jam, per bulan, dan per tahun. Ditambah lagi, coworking space dan juga memberikan fasilitas berupa alamat domisili bagi startup untuk mempermudah perizinan usahanya. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.